Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernimar dengan NIM 2107031 dengan materi pemeriksaan ANC atau antenatal care dengan mata kuliah Fisiologi Kehamilan Nifas dan BBL. Yang perlu kita ketahui dulu, ANC itu apa? ANC itu adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan nifas, menghadapi persalinan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi. Yang kedua, manfaat ANC atau antenatal care pada ibu hamil. ANC dapat mengurangi komplikasi kehamilan dan juga mengobati komplikasi secara dini yang akan mempengaruhi kehamilan. Selain itu juga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikis ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Bahkan dalam persalinan, kesehatan ibu untuk persalinan dan memberikan ASI. Sedangkan bagi janin yaitu untuk memelihara kesehatan selama di dalam kandungan dan mengurangi risiko prematur, berat badan kurang ketika lahir, dan untuk bayi lahir meninggal. Tujuan dari ANC itu memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindakan bedah. Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan hingga dapat melahirkan bayi dengan selamat, serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik, serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Kapan ANC itu diberikan? Yang pertama itu 2 kali pada semester pertama, pada minggu ke-12. Yang kedua, minggu 1 kali pada trimester 2, yaitu pada minggu ke-12 sampai 24 minggu. Yang ketiga, 3 kali pada trimester ketiga, pada minggu ke-24 sampai minggu ke-40. Standar pelayanan ANC yaitu pertama, menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas. Yang keempat, pemeriksaan puncak rahim atau tinggi fundus uteri. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin yang disebut dengan DJJ. Screening status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Yang ketujuh, memberikan tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedelapan, tes laboratorium secara rutin atau khusus. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Yang kesepuluh, temu wicara atau konseling termasuk perencanaan persalinan dan mencegah komplikasi atau P4K serta pasca persalinan. Pemeriksaan kehamilan trimester 1. Yang pertama yaitu ada USG. Selain dilakukan untuk menentukan letak posisi bayi, USG dilakukan untuk mengamati resiko Down syndrome pada bayi bila ditemukan adanya cairan lebih banyak dari biasanya di belakang leher janin. Yang kedua yaitu ada tes darah. Tes darah meliputi tes golongan darah, tes kadar hemoglobin atau yang disebut dengan HB, pemeriksaan hepatitis
B, dan C, serta rubella. Yang ketiga ada tes urin. Tes urin dilakukan untuk memastikan bahwa ibu sudah pasti hamil dan berguna untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit lain yang mungkin diidap wanita hamil. Pemeriksaan kehamilan trimester 2. Yang pertama itu chorionic villus sampling, yaitu pengambilan potongan kecil dari plasenta dan dilakukan di antri minggu ke-10 dan 12 kehamilan bertujuan untuk memastikan adanya kelainan genetik pada janin. Yang kedua ada pemeriksaan AFP. AFP disebut serum ibu. Tes darah mengukur tingkat AFP dalam darah ibu selama kehamilan. Yang ketiga ada estriol, adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta, dapat diukur dalam darah atau urin ibu yang digunakan untuk menentukan kesehatan janin. Yang keempat ada inhibin, adalah hormon yang diproduksi plasenta. Yang kelima ada gonadotropin chorionic manusia. Ini juga merupakan hormon yang diproduksi di plasenta. Yang keenam ada tes lab atau ultrasonografi. Dilakukan untuk wanita yang memiliki resiko kehamilan tinggi, memiliki masalah kesehatan, pernah mengalami masalah pada kehamilan sebelumnya, dan hamil dari 40 minggu. Yang ketujuh ada pemeriksaan gerakan bayi. Perhatikan pola gerak bayi. Jika dia tiba-tiba tampak kurang bergerak, makanlah sedikit cemilan lalu berbaringlah beberapa menit. Adapun keluhan-keluhan dari ibu hamil itu yang sering muncul, yang pertama adalah seringnya buang air kecil. Yang kedua, rasa tidak nyaman atau denyut di perut. Yang ketiga, mual dan muntah, mudah lelah, gangguan pada pola tidur, konstipasi atau sembelit, wasir, dan nyeri punggung. Sekian dari paparan materi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.